Halo semua, bertemu lagi dengan aku Vita Dwi Sapudiana. Hari ini tanggal 30 Juni 2021, dimana informasi diumumkannya pembukaan CPNS tahun 2021. Ada pertanyaan menarik, aku ingin mengulas sedikit tentang sebenarnya penerima LPDP itu boleh nggak sih Kak ikut seleksi CPNS ketika masih dalam proses studi sebagai penerima beasiswa LPDP. Pengetahuan aku ya teman-teman, sebenarnya LPDP itu belum memberikan pelarangan atau melarang warga penerima beasiswa LPDP itu yang sedang dalam masa studi untuk tidak mengikuti seleksi CPNS. Nah, kebetulan kan hari ini pengumuman sudah dirilis oleh BKN ya tentang informasi CPNS di berbagai instansi. Nah, jadi gimana Kak, kamu mau ikut CPNS atau enggak? Sebenarnya ini pilihannya ada di diri masing-masing. Tapi kalau teman-teman tanya kepada saya, kalau saya sendiri, karena saya masih punya tanggungan LPDP, istilahnya dari awalnya saya memang pengen S2 dulu nih. Ternyata Allah berikan kesempatan S2 dengan melalui beasiswa LPDP dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di bawah pengawasan dari Kementerian Keuangan. Nah, tentunya kalau saya sendiri, saya harus menuntaskan dulu nih pendidikan S2, karena bagaimanapun kontrak sejak awal adalah saya harus menyelesaikan pendidikan S2 ini dalam kurun waktu 24 bulan itu maksimal. Setelah selebihnya, kalau misalkan studi S2 itu belum bisa kita selesaikan, maka menjadi tanggungan bagi warga itu sendiri, penerima beasiswa itu sendiri, karena sudah hilang nih kewajiban dari LPDP untuk membiayai, karena sesuai kontrak ya yang kita buat, yang sama-sama kita tanda tangani, yaitu masa maksimalnya adalah 24 bulan. Jadi sebenarnya tentang kebolehan mendaftar CPNS itu sebenarnya diperbolehkan aja, tetapi kalau menurut saya pribadi, kenapa kita harus terburu-buru seperti itu? Ya sebenarnya kembali ke diri masing-masing ya. Kalau misalnya memang yang bersangkutan ini ingin mendaftar CPNS walaupun dalam kondisi masih masa studi, tetapi mungkin yang perlu diperhatikan kalau saran saya ya tentu mengutamakan dulu nih bagaimana nanti nasib tesisnya, bagaimana nanti nasib studinya, dan juga masa studi yang tentunya menjadi pedoman ataupun standar atau ukuran kita untuk segera menyelesaikan studi. Karena kalau kita pikir-pikir ya teman-teman, kalau misalnya nih kita ikut CPNS tapi saat ini kita masih semester 2, kebetulan sudah UAS misalkan seperti itu. Nah, walaupun demikian berarti kan kita masih ada semester 3 dan 4. Nah, apakah menjamin kemudian kita akan lulus di semester 4, tesis kita lancar sampai dengan semester 4 dan seterusnya. Nah, itulah yang harus dipertimbangkan kan, bagaimana pengelolaan waktu dan juga tenaganya. Karena yang saya tahu kalau tahun ini itu di bulan Februari Januari itu mulai pengenaan atau pemberian PIN ya, pengangkatan atau pemberian PIN. Nah, otomatis kan itu sudah masuk di waktu bagaimana kemudian setiap CPNS ini, calon PNS ini mulai mengikuti serangkaian kegiatan, entah itu misalnya pelatihan-pelatihan, pembekalan dan lain sebagainya. Nah, otomatis kan ini akan menghambat pengerjaan tesisnya di semester 4 itu. Nah, itulah yang harus dipikirkan. Kalau saya pribadi sebenarnya tertarik atau enggak ya tentu setiap orang itu tertarik untuk ikut CPNS gitu ya. Dan saya lihat memang di beberapa instansi untuk jurusan hukum itu sangat banyak sekali, luar biasa. Ada analis hukum, ada penyuluh hukum, ada juga di bagian asisten untuk pemerintahan dan lain sebagainya, sekretaris daerah dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget gitu ya istilahnya. Nah, tetapi kalau saya pribadi, saya pikir-pikir, waduh, daripada saya menghambat perkuliahan nih dan saya punya tanggung jawab yang utama, yang mending saya selesaikan dulu. Toh juga impian saya sebenarnya adalah menjadi seorang dosen atau menjadi seorang peneliti. Nah, siapa tahu dengan kesabaran saya nih, walaupun dalam hati juga pengen ya teman-teman yang lainnya sudah kerja gitu ya, tapi kan saya sudah ditanggung negara, saya punya kewajiban, maka saya harus menyelesaikan yang lebih utama dulu lah ya, daripada untuk mengejar pekerjaan. Saya yakin kok misalkan rezeki itu tidak akan kemana, dan saya ada porsi di mana saya nanti harus segera bekerja. Saya akan diberikan pekerjaan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan serta kompetensi yang saya miliki. Dan saya nggak khawatir sih kalau misalkan saat ini teman-teman saya nanti kemudian mereka lolos CPNS pada tahun ini, sedangkan saya masih sekolah, ya nggak apa-apa, karena atau sebenarnya mereka pun juga pengen sekolah. Bedanya mereka sekarang mencari peruntungan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih mungkin settle ya, ibaratnya seperti itu. Saya selesaikan dulu apa yang menjadi kewajiban saya diberikan beasiswa LPDP, saya selesaikan sampai nanti tesis itu selesai. Ya, mudah-mudahan tahun depan itu ada pembukaan CPNS lagi sehingga saya bisa menggunakan ijazah S2 ini langsung untuk mendaftar misalnya pada formasi peneliti atau juga di dosen
ataupun pekerjaan formasi-formasi yang lainnya. Saya tidak menutup kemungkinan sih untuk di formasi-formasi lainnya gitu ya. Jadi jangan pernah khawatir sih soal rezeki ya teman-teman, karena kalau rezeki itu nggak pernah tertukar, rezeki itu nggak pernah ibaratnya dikurangi kayak gitu. Allah memberikannya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan ikhtiar kita, dengan apa yang menjadi keyakinan kita gitu ya. Udah, berarti kita syukuri aja yang ada sekarang. Atau kalau dipikir-pikir sekarang saat ini saya sudah lebih dari cukup ya untuk pembiayaan dari LPDP, dan saya akan merasa tidak lebih berharga ketika misalnya saya tidak bisa menyelesaikan studi dengan baik, dengan maksimal. Oleh karenanya saya mencoba bertanggung jawab dengan apa yang kemudian diberikan oleh LPDP, baik dalam bentuk pembiayaan, kemudian dalam bentuk pembimbingan dan lain sebagainya, yang harapannya adalah studinya saya di program Magister Hukum Bisnis UGM itu bisa berjalan lancar. Ya otomatis saya harus dahulukan atau prioritaskan. Intinya ya mungkin ini adalah jalan ya dimana saya diuji keinginan, ibaratkan tujuan saya A, ternyata nih ada belokan ke kanan dan ke kiri kayak gitu. Jalannya kan harusnya lurus aja, tapi ada belokan. Nah ini mungkin salah satu belokan yang harus saya lewati, harus saya biasakan juga. Nah gimana kalau teman-teman, apakah teman-teman juga tertarik ikut CPNS? Barangkali teman-teman ada nih yang melihat atau mungkin menjadi bagian award di LPDP juga. Nah silahkan kalian komen di bawah ya. Oh iya, aku juga mau tanya nih, kira-kira kalau kamu pengen jadi PNS atau menjadi pengusaha atau profesi lainnya, nah boleh deh teman-teman sharing terkait dengan pekerjaan yang saat ini teman-teman miliki atau teman-teman sedang perjuangkan. Silahkan komen di bawah ya, supaya teman-teman yang lainnya ini juga punya gambaran, terbuka wawasannya, dan menjadi lebih fleksibel lah menatap masa depan ke depannya. Jadi tidak hanya melihat bahwa karir yang sukses itu adalah karir yang A, yang B, atau yang C seperti itu, sehingga hasanah dari pemikirannya itu semakin banyak. Nah sekian ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di konten selanjutnya, yaitu berkaitan dengan tentang uang. Oke ya, see you, kita ketemu lagi.